Sehari itu saya pernah ngecek itu ratusan bang ya. Bahkan kalau sama dengan bungkusnya bang, karena salah satu dari goncang lidahnya juga ada bincing bang. Ada namanya tuh bincing tuh, kalau bahasa kerennya itu drive thru. Kalau bahasa gitu tuh bincing, beli bungkus. Nah itu kalau campurannya itu bisa ribuan bang per hari. Dicampur dengan semua itu, dari yang kopi juga non kopinya itu bisa ribuan bang. Dari zaman dulu tuh di depan tempat di rumah Pak Dato saya itu di pasar itu, dulu tuh ada permainan bang, permainan goncang dadu, terus goncang kepiting, goncang apa, dulu tuh kayak gitu bang. Memang masih banyak main. Nah, sering pada saat mereka ngomong tuh teman-teman yang tidak bermain ngomong sama yang main, apa kita yang goncang tuh, apa ada kita tinggal lidah yang saya goncang nih. Nah itu artinya tak ada yang goncang, dengan belete kayak nih kenali. Itulah dia Dato saya terinspirasi dari itu, namanya goncang lidah. Saya senang hari ini yang pencapaian saya ini, saya bisa berbagi bisa bermanfaat untuk yang lain ya. Walaupun masih tidak semuanya, tapi itulah salah satu pencapaian yang sudah menurut saya bisa banggakan sama orang tua saya hari ini bang, bahwa anak bapak, anak mama hari ini bisa merangkul kurang lebih 50 kawan-kawan yang bisa bekerja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgantara Dewo. Saya owner dari Warkop Goncang Lidah Mempawah. Selamat datang di Warung Kopi Goncang Lidah. Alhamdulillah, Goncang Lidah sekarang sudah ada 3 cabang. Cabang pertama itu adalah di Jalan Gusim Motovik di Pasar Mempawah. Cabang kedua itu ada di Terusan. Dan alhamdulillah kemarin kita juga sudah launching cabang ketiga itu di Sungai Pinyu. Itu 3 cabang Goncang Lidah, dan mudah-mudahan Goncang Lidah bisa berkembang, bisa menambah cabang-cabang lain lagi. Ya tujuannya tidak bukan bahwa Mempawah pengen punya salah satu usaha yang bisa merekrut sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Itu sih intinya. Kenapa kita buka banyak cabang? Per hari ini karyawan di Goncang Lidah itu kurang lebih ada sekitar 50-an orang. Itu sudah termasuk 3 manajer. Selebihnya ada yang jadi barista, ada di kasir, ada di bagian kitchen, dapur. Itu semua sudah terbagi. Dan memang tujuannya Goncang Lidah, kalau tadi kita membahas tentang karyawan, memang awalnya itu salah satunya memang Goncang Lidah pengen merekrut sebanyak-banyak mungkin lapangan pekerjaan, bagaimana teman-teman yang ada di Kabupaten Mempawah ini bisa bekerja dan tidak memandang sebelah mata lagi yang namanya pekerjaan. Oh, kerja di mana? Kalau biasa orang Mempawah bilang kalau kerja tuh mohon maaf harus di kantor, harus di apa, harus pakai seragam. Nah, itu yang pengen saya rubah paradigmanya, bahwa dengan bekerja di warung kopi itu sama terhormat, sama-sama bekerja. Itu yang kita pengen, tujuan dari Goncang Lidah, pengennya membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyak mungkin. Sejauh ini alhamdulillah perkembangannya itu dengan bisa dibuktikan bahwa kita sudah sampai hari ini dengan di titik ini, di 3 cabang. Perkembangan kopi ya di Kalimantan Barat, di Mempawah khususnya sangat-sangat luar biasa. Makanya kita bilang bahwa hari ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan, yaitu adalah membuka warung. Jangan lihat dari, mohon maaf, dari 1 cangkir kopinya hanya berapa ribu, jangan lihat dari itu. Tapi hari ini bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis warung kopi. Omsetnya tinggal dibuktikan sendiri saja nanti, buka sendiri, rasakan, nikmati feel-nya. Itu sangat-sangat luar biasa yang namanya omset warung kopi hari ini di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Mempawah. Karena memang sedang lagi menjadi trennya anak-anak muda, bahwa kalau nggak ngopi itu nggak seru kayaknya di Mempawah. Nah makanya Goncang Lidah hari ini berkomitmen untuk membuat tempat di mana mereka di situ bisa kerja, bisa ngobrol, bisa main game, bisa apapun, ya. Dan banyak sekali
yang saya lihat di Goncang Lidah ini, mereka teman-teman itu bukan hanya sekedar ngopi, ngobrol seperti dulu lagi. Mereka lebih ke produktivitasnya mereka sendiri. Mereka datang sekarang dibuka laptop, kerja, banyak sekali yang bisa mereka lakukan di warung kopi. Dan itulah yang peluang bisnis yang sangat bagus hari ini adalah membuka warung kopi. Itu dia. Kalau sehari itu saya pernah ngecek itu ratusan bang ya. Bahkan kalau sama dengan bungkusnya bang, karena salah satu dari Goncang Lidahnya juga ada bincing bang. Ada namanya tuh bincing tuh, kalau bahasa kerennya itu drive thru. Kalau bahasa gitu tuh bincing, beli bungkus. Nah itu kalau campurnya itu bisa ribuan bang per hari. Dicampur dengan semua itu, dari yang kopi juga non kopinya. Itu bisa ribuan bang per hari nih bang. Sedangkan pasar di Momoani masih luas. Itu yang saya bilang tadi, bahwa bisnis kopi ini masih menjanjikan di Momoani. Ini menarik bang, kalau kita bicarakan konsep Goncang Lidah, saya mau flashback dulu bang, flashback ke belakang dulu, bahwa saya harus mengakui bahwa nama Goncang Lidah ini, nah ini baru ini saya bicara bang, di channelnya YouTube Membawa Kreatif inilah saya berbicara, bahwa Goncang Lidah ini dulu asal-muasal dari dato nenek saya dulu, bahwa dato nenek saya dulu tuh punya bisnis warung kopi. Itu sekitar tahun 60-an, bukan tahun 70-an. Kalau saya buat katakan Goncang Lidah sejak 1970-an. Ternyata saya dapat fun fact baru kemarin, itu dari tahun 60-an. 60-an, setelah itu tahun 70-an baru mereka dari warung kopi ke rumah makan. Nah, pada saat itu di Kalimantan Barat, rumah makan yang ada itu cuma ada di Mempawah. Nah, jadi setiap yang dari Singkawang, dari Pontianak, mampirnya pasti ke Mempawah, ada di Goncang Lidah. Jadi kalau orang tua dulu itu pasti tahu dengan Goncang Lidah. Tahunnya rumah makan. Setelah itu kebakaran, jadi musibah kebakaran, buka lagi bang warung kopi plus ada biliarnya. Terus hari itu. Nah, terus ada juga yang bertanya sama saya, kenapa namanya Goncang Lidah, bukan Goyang Lidah? Nah, Goncang ini menarik bang. Goncang Lidah ini, saya pun juga baru tahu juga kemarin bahwa saya diceritakan sama dato saya sama paman saya yang sudah lebih dulu tahu lah kan. Jadi zaman dulu tuh di depan tempat di rumah Pak Dato saya itu, di pasar itu, dulu tuh ada permainan bang, permainan goncang-goncang dadu, terus goncang kepiting, goncang apa, dulu tuh kayak gitu bang. Memang masih banyak main. Nah, sering pada saat mereka ngomong tuh, teman-teman yang tidak bermain ngomong sama yang main, apa kita yang goncang tuh, apa ada kita, tinggal lidah yang saya goncang nih. Nah itu artinya tak ada yang goncang, dengan blete kayak nih kenal nih. Itulah dia. Dato saya terinspirasi dari itu, namanya Goncang Lidah. Barulah ada namanya Goncang Lidah. Itu dia. Dari warung kopi ke rumah makan ke warung kopi dan biliar. Itu sih. Dan alhamdulillah saya bisa meneruskan cita-cita besar Dato dan nenek saya dulu. Saya dulu waktu jadi karyawan, pas saya sering-sering main ke Pontianak, saya pernah duduk di salah satu warung kopi di daerah Gajah Mada. Itu yang salah satu yang menginspirasi saya juga. Di Gajah Mada, terus di daerah Merapi, saya duduk. Pada setiap saya duduk di situ, saya selalu mikir, saya harus buka ini. Satu saat saya harus punya warung kopi. Itu yang salah satu menginspirasi saya. Dan kebetulan, saya dulu pernah tugas di Singkawang. Di samping kantor saya itu, ada warung kopi. Di daerah Roban. Nah, pasangan suami istri itulah yang pertama kali ngajarkan saya tanya apa dia, oh di sini ini begini. Nah itulah yang membuat saya makin yakin. Dan sebelum Goncang Lidah memang saya dulu udah punya beberapa usaha yang alhamdulillah usaha saya yang dulu itu banyak sekali memberikan saya pelajaran. Jangan sampai bisa ceritanya Goncang Lidah ini. Jadi kalau bila saya cerita pada saat saya sudah dewasa, dan itu yang mendorong saya untuk jadi pengusaha juga orang tua saya sendiri, bang. Udah bisa saja, karena memang ya saya juga tidak kuliah, tidak habis tamat sekolah langsung kerja kan. Pada saat itu kan memang kalau mau daftar PNS harus S1, harus apa. Ya jalan saya satu-satunya saya harus memilih jalan swasta. Sih. Ya karena mungkin tahu juga orang tua saya kan memang gayanya agak-agak slang gitu kan. Agak itu udah mas bilang usaha aja. Kalau mama saya masih kemarin ya udah harus
carikan honor ya, carikan ini ya. Bapak saya masih gitu, tapi bapak saya yang menguatkan saya. Pas saya juga habis menikah, saya di PHK habis itu. Ya saya sama istri pun akhirnya berdiskusi, udahlah. Dibantu sama mertua saya. Setelah saya PHK itu, bisnis saya yang tadi saya bilang 2 itu pun juga kolaps kan. Nah akhirnya mertua saya pun bantu support juga, ya udah untuk buka usaha. Jadi udah buka lah saya Goncang Lidah, dan alhamdulillah sampai sekarang. Saya dulu di finance, saya dulu di salah satu finance dia besar juga. Saya pengalaman saya 8 tahun di perusahaan itu. Dalam saya 8 tahun itu saya juga nyambil lah bisnis, nyambil apa. Tapi ternyata nggak bisa. Ternyata kunci dari bisnis itu adalah menurut saya fokus dan konsisten. Nah, saat itu saya nggak fokus, tapi saya kerja di tugas di Singkawang, di Ketapang, di Sambas, di mana-mana kan. Jadi memang susah memang untuk kita nggak turun langsung tuh memang nggak bisa. Gitu. Sekarang alhamdulillah saya sama istri saya pun kemarin juga sempat kerja di salah satu bank kan. Dia resign juga, concern full. Jadi saya sama istri saya benar-benar concern full untuk mengembangkan Goncang Lidah, karena inilah dia mata pencarian utama kami ini di Goncang Lidah. Yang namanya dalam bisnis tuh ya kalau kita pakai bahasa bahasa keren itu up and down ya. Biasa bang, naik turun suatu bisnis biasa. Nah itulah mental namanya bang. Maka tadi saya bilang di awal bahwa 2 usaha saya yang itu tuh alhamdulillah sangat-sangat memberi saya pelajaran. Nah jadi ya mudah-mudahan bang, apapun badainya pelan-pelan kita bisa carikan jalan keluarnya. Ya pastilah, yang pasti namanya kadang-kadang apalagi pas COVID kemarin kan, waduh, COVID itu kita hampir PHK tuh setengah karyawan kita bang, kita PHK. Dan itu benar-benar keputusan yang paling berat menurut saya bang. Itu momen yang paling berat, bagaimana cara saya ngomong sama kawan-kawan nih, udah lagi susah, harus di PHK, itu berat. Tapi kan adalah pilihan kan, antara kita harus selamatkan perusahaan, atau kita harus PHK. Itu sih, itu yang paling berat menurut saya bang. Yang saya senang hari ini, yang pencapaian saya ini, saya bisa berbagi bisa bermanfaat untuk yang lain ya. Walaupun masih tidak semuanya, tapi itulah salah satu pencapaian yang sudah menurut saya bisa banggakan sama orang tua saya hari ini bang, bahwa anak bapak, anak mama hari ini bisa merangkul kurang lebih 50 kawan-kawan yang bisa bekerja di sini. Itu sih yang menurut saya cita-cita saya juga yang hari ini sudah mungkin hampir tercapai. Dan saya juga punya prinsip bang, sama lah yang saya biasa ngobrol sama salah satu kru membawa kreatif, bahwa tidak ada hidup itu pencapaian, yang ada hidup itu adalah perjuangan, kalau kata Madani. Jadi kalau kita udah sampai di titik ini, pasti nanti pengen lagi. Ya udah, jadi saya patenkan prinsip saya adalah hidup adalah perjuangan. Tidak ada kalah menang, tidak ada menang kalah, yang adanya berjuang. Yang pasti kita concern dulu yang ketiga ini bang. 3 cabang ini saya mau concernkan dulu. Ya yang pasti kalau normal lah bang, balikkan modal lah bang, karena kan dalam 3 cabang ini dalam waktu 2 tahun nih lumayan menguras isi tabungan banget. Jadi saya mau concern dulu ketiga ini, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan ekspansi keluar kota bang. Kita akan ekspansi ke Pontianak, ke Singkawang, ke Sintang, mana ya, siapa tahu doa saya didengar sama Tuhan, insya Allah kita akan sampai ke sana. Dan mungkin juga kemarin ngobrol-ngobrol santai sama istri saya, kayaknya kita juga akan beralih ke makanan-makanan. Tapi itu masih konsep. Kami lagi riset mengumpulkan konsep-konsep apa yang bisa kita tawarkan ke Mempawah. Itu bang.